Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Reda Arson, mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Sebelum membahas teori ini, kita terlebih dahulu memahami pengertian dari teori belajar kognitif tersebut. Selanjutnya, pengertian dari teori kognitif adalah lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar seseorang. Para ahli aliran kognitif mengatakan bahwa teori ini tidak hanya menghubungkan stimulus dan respon. Menurut pandangan teori kognitif, umumnya teori ini adalah ilmu pengetahuan yang dibangun di dalam diri seseorang, namun tetap melalui proses interaksi yang berkelanjutan dengan lingkungan masyarakat. Proses ini tidak dapat dipisah-pisahkan, namun harus melalui proses yang mengalir, berkelanjutan, dan menyeluruh. Menurut pandangan psikologi kognitif, teori ini sebagai usaha untuk mengerti seseorang. Usaha yang dapat dilakukan berupa usaha secara aktif oleh peserta didik. Dalam keaktifan peserta didik, kita dapat mengerti dan mencari pengalaman seorang peserta didik, kemudian mendapatkan informasi yang dapat memecahkan suatu masalah, kemudian mengamati lingkungan, kemudian serta dapat mempraktikkan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Para ahli psikologi kognitif mempercayai bahwa ilmu pengetahuan yang didapat sebelumnya sangat berdampak terhadap keberhasilan mempelajari ilmu baru. Saya contohnya itu di tingkat SD dan tingkat SMP, kemudian di tingkat SMA. Kita tahu bahwa tingkat SD ini ilmu yang terdapat di SD ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kita mempelajari ilmu pengetahuan yang baru di tingkat SMP. Teori ini lebih mengedepankan suatu bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi. Jika mempelajari materi ini dengan dibagi-bagi atau memisah-misahkan kemudian mempelajari materi secara terpisah, maka akan kehilangan makna dari pelajaran tersebut. Teori ini juga meyakini bahwa belajar adalah suatu proses internal yang dimana mencakup retensi, ingatan, kemudian pengelolaan informasi, serta aspek-aspek lainnya. Dalam praktek pembelajaran teori kognitif ada beberapa teori. Yang pertama itu dari Jean Piaget, tahap-tahap perkembangan. Kemudian ada Advanced Organizer oleh Ausubel. Kemudian ada pemahaman konsep oleh Brunner. Kemudian ada hierarki belajar oleh Gardner. Kemudian ada web teaching oleh Norma, dan masih banyak lagi. Berikut ini saya akan lebih menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan oleh Jean Piaget. Kita tahu bahwa Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi yang sangat berpengaruh terhadap teori kognitif ini. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang berdasarkan faktor mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Jean Piaget lagi, ia menyatakan bahwa proses belajar menurutnya itu ada 3: asimilasi, akomodasi, dan ekulibrasi. Asimilasi adalah pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif dalam situasi yang baru. Kemudian ekulibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Jean Piaget, proses belajar seseorang itu harus tersusun berdasarkan pola dan tahapan perkembangan umurnya. Pola dan tahapan ini tentunya bersifat tersusun rapi dan tidak dapat dilangkah-langkahi untuk mempelajari pelajaran yang baru. Jika mempelajari dengan melangkah-melangkahi, berarti pelajaran tersebut tidak akan bisa dipelajari yang berada di luar kognitifnya. Ada beberapa tahapan-tahapan menurut Jean Piaget. Yang pertama itu tahapan sensor motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Untuk karakteristiknya yaitu melakukan gerakan refleks, memegang, mengisap, menangis, bermain, meniru, atau imitasi. Sifatnya permanen, objek nonverbal. Kemudian ada praoperasional yaitu 2 sampai 7 tahun.
Itu karakteristiknya adalah perkembangan bahasanya sangat pesat, kemudian bersifat egosentris, kemudian berpikir irreversible, tidak dapat diubah, cenderung berpikir memusat. Kemudian ada operasional konkret, itu di umur 7-11 tahun. Berpikir masih reversible, mampu mengklarifikasi, mampu melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, memahami proses konservasi, jumlah, volume, luas, berat, dan sebagainya. Kemudian operasi formal, yaitu umur 11 tahun ke atas, mampu memberikan alasan yang profesional dan mengkombinasikan beberapa alasan, namun mampu mengidentifikasi maksud saya dan mengendalikan variabel. Kemudian mampu memberikan alasan yang deduktif, hipotetik, kemudian mampu berpikir relatif. Bagaimana cara mengimplementasikan teori belajar kognitif ini ke proses pembelajaran? Yang pertama itu keaktifan peserta didik, melibatkan peserta didik, kemudian belajar aktif, yaitu belajar aktif ini dengan cara berdiskusi. Kalau berdiskusi, anggota tersebut akan mengetahui pengalaman atau informasi yang didapat oleh anggota-anggota yang lainnya. Kemudian guru juga berperan sebagai fasilitator pengetahuan. Kemudian guru juga mampu memberikan semangat belajar oleh peserta didik. Kemudian guru juga harus mampu membina dan mengarahkan peserta didik. Kemudian guru harus memberikan materi yang membuat peserta didik ini semangat tentunya. Kemudian membawa peserta didik kepada suatu kesadaran untuk mencari pengetahuan baru dan tidak hanya pengetahuan yang lama yang peserta didik harus tahu.